Perkenalkan, nama saya Ahmad Robsanjani Arifuddin dengan NIM 200209552007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan materi deadlock untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Operasi Komputer dengan dosen pengampu Ibu Rismawati SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalah. Deadlock yang mungkin dapat terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Dua atau lebih proses dikatakan berada dalam kondisi deadlock bila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Yang kedua, karakteristik deadlock. Karakteristik deadlock ini harus terpenuhi keempat kondisi untuk terjadi deadlock. Adapun empat kondisi tersebut adalah yang pertama, mutual exclusion. Mutual exclusion adalah proses yang memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakannya. Jadi hanya ada satu proses yang menggunakan suatu sumber daya. Proses lain yang juga ingin menggunakannya harus menunggu hingga sumber daya tersebut dilepaskan oleh proses yang tidak selesai menggunakannya. Yang kedua yaitu hold and wait. Hold and wait merupakan beberapa proses saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimilikinya. Suatu proses yang memiliki minimal satu buah sumber daya melakukan request lagi terhadap sumber daya, akan tetapi sumber daya yang dimintanya sedang dimiliki oleh proses yang lain. Pada saat yang sama, kemungkinan adanya proses lain yang juga mengalami hal serupa dengan proses pertama kemungkinan cukup besar terjadi. Akibatnya proses-proses tersebut hanya bisa saling menunggu sampai sumber daya yang diminta dilepaskan. Yang ketiga yaitu no preemption. Kondisi selanjutnya adalah no preemption, yaitu sebuah sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang memilikinya secara sukarela setelah ia selesai menggunakannya. Proses yang menginginkan sumber daya tersebut harus menunggu sampai sumber daya tersedia tanpa bisa merebutnya dari proses yang dimilikinya. Yang keempat yaitu circular wait. Circular wait yaitu kondisi membentuk siklus yang berisi proses-proses yang saling membutuhkan. Proses pertama membutuhkan sumber daya yang dimiliki proses kedua. Proses kedua membutuhkan sumber daya yang dimiliki proses ketiga. Selanjutnya yaitu metode penanganan deadlock. Yang pertama, pengabaian. Maksud dari pengabaian di sini adalah sistem mengabaikan terjadinya deadlock dan pura-pura tidak tahu kalau deadlock terjadi. Dalam penanganan dengan cara ini dikenal istilah ostrich algoritma. Pelaksanaan algoritma ini adalah sistem tidak mendeteksi adanya deadlock dan secara otomatis mematikan proses atau program yang mengalami deadlock. Yang kedua, pencegahan. Penanganan ini dengan cara mencegah terjadinya salah satu karakteristik deadlock. Penanganan ini dilaksanakan pada saat deadlock belum terjadi pada sistem intinya, memastikan agar sistem ini tidak akan pernah berada pada kondisi deadlock. Yang ketiga, penghindaran. Menghindari keadaan deadlock. Bagian yang perlu diperhatikan oleh pembaca adalah bahwa antara pencegahan dan penghindaran adalah dua hal yang berbeda. Pencegahan lebih kepada mencegah salah satu dari empat karakteristik deadlock, sehingga deadlock pun tidak terjadi. Sedangkan penghindaran adalah memprediksi apakah tindakan yang diambil sistem dalam kaitannya dengan permintaan proses akan sumber daya dapat mengakibatkan terjadinya deadlock. Yang keempat, pendeteksian dan pemulihan. Pada sistem yang sedang berada pada kondisi deadlock, tindakan yang harus diambil adalah tindakan yang bersifat represif. Tindakan tersebut adalah dengan mendeteksi adanya deadlock, kemudian memulihkan kembali sistem.
Proses pendeteksian akan menghasilkan informasi apakah sistem sedang deadlock atau tidak, serta proses mana yang mengalami deadlock. Selanjutnya yaitu cara untuk kembali dari deadlock. Yang pertama yaitu preemption. Cara ini dapat dilakukan dengan memilih korban yang akan dikorbankan atau diambil sumber dayanya untuk sementara. Tentu saja harus dengan perhitungan yang cukup agar waktu yang dikorbankan seminimal mungkin. Setelah kita melakukan preemption, dilakukan pengkondisian proses tersebut dalam kondisi aman. Yang kedua, melacak kembali. Setelah melakukan beberapa langkah preemption, maka proses utama yang diambil sumber dayanya akan berhenti dan tidak dapat melanjutkan kegiatannya. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah untuk kembali pada keadaan aman, di mana proses masih berjalan dan memulai proses lagi dari situ. Beberapa sistem mencoba dengan cara mengadakan pengecekan beberapa kali secara periodik dan menandai tempat terakhir kali menulis ke disk, sehingga saat terjadi deadlock, dapat mulai dari tempat terakhir penandaannya berada. Yang ketiga, lewat membunuh proses yang menyebabkan deadlock. Cara yang paling umum ialah membunuh semua proses yang mengalami deadlock. Cara ini paling umum dilakukan oleh hampir semua sistem operasi. Namun, untuk beberapa sistem, kita juga dapat membunuh beberapa proses saja dalam siklus deadlock untuk menghindari deadlock dan mempersilahkan proses lainnya kembali berjalan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.